diampu oleh Mbak Dwi Surti Junida, Esos MSI. Pada video ini saya akan menjawab 5 soal studi kasus pendidikan dengan menggunakan perspektif antropologi pendidikan serta mengkaitkannya dengan teori yang relevan. Baik, saya akan mulai dari soal yang pertama. Pada soal yang pertama ini dijelaskan bahwa saat ini anak remaja tidak hanya memperoleh pengetahuan dari sekolah, melainkan juga dari TikTok, YouTube, Instagram, dan platform lainnya. Untuk menganalisis kasus ini, saya menggunakan konsep dari enkulturasi dari Koji Dilingrat. Enkulturasi itu merupakan proses seseorang mempelajari dan menyerap nilai, norma, serta kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat sejak kecil hingga dewasa. Jika dahulu proses enkulturasi ini lebih banyak berlangsung melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat, saat ini media digital ini juga menjadi agen enkulturasi yang sangat kuat. Melalui media digital ini, anak-anak mempelajari berbagai hal seperti bahasa, gaya hidup, pola, komunikasi, bahkan cara memandang suatu masalah. Hal ini menunjukkan juga bahwa proses pewarisan budaya tidak hanya berlangsung secara langsung melalui keluarga dan masyarakat, tapi juga melalui teknologi digital. Dari sudut pandang antropologi pendidikan ini, perubahan ini menunjukkan bahwa pendidikan berlangsung di mana saja dan tidak terbatas pada lembaga sekolah. Contohnya ini, misalnya banyak remaja di Indonesia yang mengenal budaya Korea melalui media sosial dan mulai meniru bahasanya seperti gaya berpakaian, bahasa, dan juga kebiasaan mereka dilihat melalui platform internet. Menurut saya ini media digital ini memiliki manfaat karena dapat memperluas wawasan dan juga mempermudah akses informasinya. Namun jika diimbangi dengan pendidikan budaya lokal dari keluarga dan sekolah, identitas budaya lokal juga dapat semakin berkurang. Jadi media digital saat ini hanya menjadi agen enkulturasi baru yang sangat berpengaruh dalam proses pendidikan dan pewarisan budaya juga. Soal kedua ini membahas perbedaan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan juga daerah pedesaan. Saya ini menggunakan teori dari Pierre Bourdieu mengenai modal budaya dan ketimpangan sosial. Menurut Bourdieu ini, keberhasilan seorang dalam pendidikan ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individunya, tetapi juga oleh modal ekonomi, modal sosial, dan modal budaya yang dimiliki mereka. Teori ini sangat relevan, tidak semua siswa memiliki akses pendidikan yang sama. Siswa di perkotaan biasanya itu memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, akses internet yang lebih cepat, perpustakaan, serta peluang mengikuti berbagai kegiatan pendidikan yang tambahan. Sebaliknya, siswa di daerah pedesaan ini sering menghadapi keterbatasan pendidikan, sarana dan juga prasarananya. Akibatnya itu peluang memperoleh pendidikan berkualitas juga menjadi tidak merata. Contohnya tuh sekarang ini masih banyak kan tempat terdapat daerah terpencil yang kekurangan guru dan mengalami keterbatasan akses internetnya untuk mendukung pembelajaran mereka. Menurut saya sih pendidikan itu merupakan hak seluruh warga negara karena pemerintahan itu perlu terus meningkatkan pemerataan akses pendidikan. Jadi kesenjangan pendidikan ini merupakan bentuk ketimpangan sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan juga budaya. Yang ketiga ini, soal ini membahas perbedaan nilai diterima anak dari keluarga, sekolah, dan media digitalnya. Saya ini menggunakan teori sosialisasi. Sosialisasi ini adalah proses seseorang mempelajari nilai, norma, dan juga perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Menurut saya ini media digital ini merupakan lembaga yang paling dominan yang membentuk karakter anak tersebut. Hal ini juga karena media digital ini hampir setiap hari dalam kehidupan setiap anak kan. Anak juga menghabiskan waktu berjam-jam menggunakan media sosial sehingga banyak nilai perilaku
suatu generasi